Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat karunia kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kesehatan juga yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah ini untuk menambahkan jauh lain di dalam Ramadan ini. Dari banyaknya nikmat Allah Bapak Ibu, di antara nikmat yang sangat berharga di antaranya adalah nikmat kesehatan. Kenapa mengucapkan nikmat kesehatan Bu? Karena sampai detik ini, kenapa kita masih merasakan nikmatnya makanan? Mengapa kita masih bersemangat terhadap berbagai itu karena kita sehat. Aku ibu hariku belum balik rumah sakit tahu. Kataku baru dirawat di rumah sakit Semen Padang. Yang sebenarnya semuanya Allah suka yang keprek, dan suka yang keprek. Yang semuanya makan apapun terasa enak, kalau sudah sakit hilang semua. Makanya nikmat yang paling berharga itu sehat. Kalau kita sudah sehat, berbanyak amal baik. Karena kalau sudah sakit, semangat untuk beramal berkurang. Menikmati kesehatan itu harus kita jaga. Apalagi sekarang cuaca tidak menentu, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Kondisi kesehatan kita terganggu dan cuaca yang tidak membaik sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berjumpa kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aku pesan Nabi baru malam itu akan aku sampaikan pesan. Waktu Nabi hidup, Nabi mengucapkan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Bahasa orang itu, siapa dari kalian, kata Nabi, ahabbani, mencintaiku, karena ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi mencintai aku. Lalu seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika engkau nanti tiada, bagaimana bisa umatmu mencintaimu? Kata sahabat. Betul bertanya sahabat. Kalau para sahabat mencintai Nabi itu wajar. Mereka melihat Nabi wajar, mereka cinta terhadap Nabi. Mereka melihat ketetapan Nabi. Mereka melihat dan menyaksikan perjuangan Nabi. Bahkan mereka ikut bersama Nabi berjuang membela Islam. Wajar untuk merasa cinta. Makanya seorang sahabat bertanya, kalau engkau sudah tiada, bagaimana mereka bisa mencintaimu? Betul. Orang yang di samping rumah kita saja, tetangga kita, tiap hari kita lihat wajahnya, belum tentu tidak bisa mencintainya. Apalagi ini Pak Nabi, tidak pernah kita lihat wajahnya. Sampai detik ini yang kita dengar cuma cerita. Sampai detik ini yang kita baca cuma kisah. Tidak pernah kita buktikan dengan mata kita, Bapak Ibu. Maka salah sahabat bertanya, bagaimana nanti bukti cinta umatmu kepada Nabi? Maka yang di hadis ternyata seperti ini Pak Ibu. Bukti cinta seorang umat kepada Nabi cukup dua saja. Cukup dua Bu. Apa buktinya Bu? Tinggalkan apa yang dilarang, jauhi apa, kerjakan apa yang diperintahkan. Cukup itu saja. Tidak jauh, tidak banyak-banyak kata Nabi Pak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terhormat Bapak Pengurus Masjid beserta
yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang sudah berakhir di masjid yang memuliakan Allah ini. Sedikit perkenalan dari Bapak Ibu sesuai dengan protokol tadi. Nama Abdul Syarif. Abdul dan orang Padang dulu. Orang Abu? Orang Abu? Indonesia. Dari bahasanya bisa ditebak Abu orang Abu. Dan kenapa Abu orang pasangan. Makanya bahasa Minangnya itu tadanya dulu. Di pasangan itu ada 3, kalau ada Minang, Mandailing, apa Duli. Jadi Abu Mandailing. Abu di mana Abu kuliah tuh? Ini lagi ngambil S2 semester 2. Kuliah studi kerja. Umur 25 tahun. Nah itu kita kenal. Juga akan membawa pada malam hari yang berbahagia ini tentang meraih ampunan di akhir bulan Ramadan. Jadi pada dasarnya Pak Ibu, ampunan itu turun di penghujung Ramadan. Kadang-kadang kesalahan orang seorang muslim dalam berpuasa semangat di awal, ampun di akhir, itu salah kita. Makanya kata Nabi, ada daripada kalian nanti berpuasa tetapi hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Lalu kita juga hadis, celakalah kata Nabi orang yang berpuasa tetapi tidak diampuni. Apa maksud hadis ini Pak Ibu? Itu orang yang berpuasa di awal semangat saja. Banyak orang itu berpuasa seperti ular Bu. Ular itu kepalanya besar, ujung seperti kecil. Di awal semangat, di akhir semangat. Padahal puasa itu seharusnya seperti itu. Karena kenapa? Semakin ujung itu semakin manis. Mafia itu turun sebelum terakhir. Ramadan itu dibagi 3, Pak. Yang pertama rahmat, yang kedua rahmat, yang kedua rahmat. Yang pertama rahmat, yang kedua hidayah, yang ketiga mafia. Saya sebut sekarang termasuk malam 20 Jadi malam 20 itu masuk sebelum terakhir. Di mana ampunan Allah itu turun di penghujung sebelum terakhir Ramadan. Jadi kalau kita ingin berharap ampunan Allah, seharusnya semakin semangat kita. Kadang-kadang kita kesalahan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita itu tidak semangat di penghujungnya. Bahkan ada daripada kita sebelum terakhir itu tidak puasa lagi. Bukan hanya tidak sholat tahun, tidak puasa. Makanya Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jangan heran nanti kita tidak mendapatkan ampunan setelah Ramadan ini. Padahal kata Nabi, "Masa Ramadan dan ibadah wa hisaban, mungkin Allah Taala menghizabkan." Jelas kata Nabi situ Pak Ibu, siapa dari kalian yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan semata-mata mengharap ampunan Allah dan ampuni dosa-dosa yang lalu. Ustaz, dosa Allah sebanyak daun yang berhubungan Ustaz, dosa Allah sebanyak bumi di lautan, dosa Allah sebanyak pasir di lautan. Ustaz, masih terampun Ustaz, masih. Tidak ada yang terlepas dari ampunan Allah Bapak Ibu. Perlu kita ingat Bapak Ibu, kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Jangan takut. Tapi tetap harus tahu dalam hati rahmat itu tidak akan didapat oleh orang-orang yang tidak mengejarnya. Cara menerima apa Ibu? Beribadah. Jangan karena kita berpikir masuk surga karena rahmat Allah kita pasrah, tidak bisa. Walaupun surga itu nanti kita dapat melalui rahmat Allah, kalau kita tidak mencarinya tidak dapat Ibu. Sama seperti ini Bapak Ibu, kita berharap mendapatkan hidayah. Abu tunggusan hidayah yang tidak datang. Kalau kita tunggu saja tidak akan datang hidayah itu Bapak Ibu. Abu tunggusan hidayah dalam boleh sholat masjid. Abu tunggusan hidayah datang bila aku mau puasa. Hidayah itu dicari bukan ditunggu Bapak Ibu. Sama seperti rahmat nanti. Nanti akan ada satu hamba yang menuju kepada Allah di mahsyar. Ya Allah, kenapa saya tidak masuk surga ya Allah? Bukan
saya yang akan membawa saya ke surga, kata Ayub. Kenapa saya tidak masuk surga? Atas Allah akan bertanya pada Ayub, ketika kamu ingin disayangi seseorang, apakah kamu berusaha untuk disayangi? Kata Allah. Betul. Kita sadar Pak Ibu, untuk mendapatkan kasih sayang orang lain kita harus berusaha. Sama seperti Bapak berusaha untuk mendapatkan sayang Ibu Tuhan. Banyak usaha-usahanya. Jadi apa bentuk usaha kita Bapak Ibu? Bentuk usahanya beribadah. Bentuk usahanya mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu bentuk usaha kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Rasulullah itu melanjutkan neraka Bapak Ibu, kalau kita tidak mau beribadah di atas dunia, kita juga akan masuk neraka nanti. Walaupun pada dasarnya Pak Ibu kita ini ahli surga, tapi belum tentu nanti kita langsung masuk surga. Walaupun pada dasarnya nenek kita, kakek kita ada pada Siti Hawa adalah ahli surga, lalu kita berpikir kita akan langsung masuk surga, belum tentu. Kita sekarang hidup kita belum ada jaminan masuk surga. Kita sekarang masih 50-50, boleh jadi ke surga, boleh jadi ke neraka. Di dalam Al-Quran dijelaskan, kalau kamu beribadah di atas dunia, surga tempatnya. Lalu kalau kamu bermaksiat di atas dunia, neraka tempatnya. Lalu kamulah yang akan berpikir dalam Al-Quran. Al-Quran cuma mengasih jalanmu. Apa jalannya? Kalau kamu beribadah, surga tempatnya. Lalu kalau kamu lalai bermaksiat, maka neraka tempatnya. Maka kamulah kata Al-Quran yang berpikir. Lalu kalau kita tidak berpikir untuk mendapatkan surga yang masih lalai, maka kita akan dicuci dari mudah-mudahan tidak berdasarkan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu ini sangat besar kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sia-siakan. Tidak ada daripada kita yang tidak diampuni nantinya. Kalau Bapak dan Ibu ingin tahu ciri-ciri kita telah diampuni dan diterima Ramadan, lihat setelah Idul Fitri ini. Nanti setelah sholat Idul Fitri Pak Ibu, kalau ada perubahan daripada diri kita, maka itu bisa dikatakan Ramadan kita telah diterima. Karena tujuan Ramadan itu, tujuan daripada Ramadan itu Bapak Ibu agar membentuk karakter takwa dalam diri kita. La'allakum tattaqun, agar memberikan ketakwaan. Bukti kita telah bertakwa lihat setelah Ramadan ini. Kalau ada perubahan daripada diri kita, maka bisa disampaikan kalau Ramadan itu telah diterima. Sebelum Ramadan kita sering bermaksiat, kita suka berjudi. Lalu selesai Ramadan ini kita lebih dekat kepada Allah. Kalau kita berjudi, maka itu Ramadan kita telah diterima. Sebelum Ramadan kita sangat hobi sekali menceritakan aib orang lain. Kita sangat suka bergosip, maka selesai Ramadan ini kita akan bergosip, malas bercerita, maka itu bisa dikatakan Ramadan telah berefek kepada kita. Tapi kalau yang sebelum Ramadan kita masih seperti itu juga setelah Ramadan, maka bisa dikatakan Ramadan telah belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk itu mari kita persiapkan melalui jalur Ramadan ini, insya Allah kita semua akan diampuni oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita berpikir Pak Ibu nanti di Ramadan depan aku akan memperbaiki diri, nanti di Ramadan depan aku memperbaiki puasa. Jangan berpikir seperti itu Pak Ibu. Tidak ada yang menjadi kita akan berjumpa pada depan tahun depan. Karena yang namanya umur semua kita tidak tahu. Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah." Setiap daripada kalian yang berjiwa yang hidup pada Allah pasti akan merasakan kematian. Lalu tidak ada yang menjadi kita untuk hidup selamanya Bapak Ibu. Ketika Allah berikan kesempatan berjumpa Ramadan, pergunakan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan. Jangan berpikir untuk bertemu Ramadan tahun depan, karena kita tidak tahu Rasulullah kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelalaian manusia dalam segala hal menganggap dirinya lama di atas dunia. Aku masih muda, aku masih sehat, tunggulah
Manusia sangat suka sekali mengira-ngira, manusia suka menerka-nerka, padahal Allah yang Maha tahu akan semuanya Bapak Ibu. Ketika kita mengira-ngira umur kita, ternyata lusa kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi gunanya Bapak Ibu. Kalau sudah sampai kita ke dalam rasa kita, tidak diterima lagi seluruh daripada amal ibadah kita. Maka kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di atas dunia. Kalau kita tidak memiliki persiapan, maka kita akan tersiksa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian ceramah dari kita pada malam hari yang berbahagia ini. Jadi kesimpulan dari ceramah kita Bapak Ibu, mari kita jadikan bulan suci Ramadan sebagai ajang untuk menghapuskan daripada semua dosa-dosa kita. Jangan sampai habis Ramadan ini kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah Bapak Ibu, kalau kita berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman, maka semua daripada dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada daripada kita yang terlepas daripada ampunan Allah. Karena kata Nabi dalam sebuah hadis, ketika seorang hamba berjalan menuju Allah, maka Allah akan berlari menujunya. Ketika seseorang itu berjalan menuju ampunan Allah, maka Allah akan berlari merangkul hambanya. Maka Allah akan senantiasa mengampuninya, karena berapa Allah itu Rahman Rahim, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah akan mengasihi setiap daripada kita. Tidak ada daripada kita yang akan dijerumuskan dalam hal buruk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah akan mengampuni daripada setiap apa yang kita perbuat kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belum syirik kepada Allah Bapak Ibu, maka semua mesti bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih percaya Allah itu esa, kalau kita masih percaya kuasa Allah, maka kita mesti bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kejanggalan baik di perbuatan maupun ucapan. Amro pada malam hari ini masih kurang sehat sebenarnya Bapak Ibu, tapi aku usahakan untuk hadir karena Amro yang menahan untuk mengisi ceramah malam hari. Amro masih berencana lagi kalau kali dari dalam pasar Bapak. Jadi ceramah Amro kurang fit, kurang memuaskan, mohon maaf. Kalau ada kesempatan tahun depan kita mau perbaiki di tahun depan. Lain dimaafkan dulu. Lain dimaafkan Pak. Mohon maaf. Tadi aku cari segala pengganti, aku ada bertemu pengganti Pak Ibu. Tapi kalau usahakan Ibu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah bermohon ampun, kepada Bapak Ibu mohon maaf.